Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau hari ini saudara berdoa untuk mendapatkan sesuatu yang saudara inginkan, ingatlah bahwa kita tidak harus selalu mendapatkan apa yang kita inginkan. Banyak orang berpikir bahwa kita layak mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita sudah bekerja keras, kita sudah berusaha semaksimal mungkin, maka kita layak mendapatkan kesembuhan, pemulihan keuangan, pekerjaan yang layak, bahkan pasangan hidup yang tepat di sini dan sekarang juga. Maka dari itu keinginan-keinginan kita mulai menjadi identitas diri kita. Kita menggambarkan diri kita berdasarkan keinginan-keinginan kita. Jadi, kalau apa yang kita mau tidak mampu kita beli, berhutanglah. Jika kita kesepian, kita bosan, carilah pasangan. Jika kita bosan dengan pasangan kita, bosan dengan hubungan kita, hubungi saja mantan. Jika kita ingin mendapatkan kekayaan tanpa bekerja, ikut saja investasi-investasi tanpa perlu mengecek kebenarannya. Jangan repot-repot, terima saja semua tawaran untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Makanya, kalau prinsip ini sungguh benar, kita layak mendapatkan semua hal yang kita inginkan, maka buku-buku motivasi, podcast, talk show yang berbicara tentang 25 tanda kesuksesan, 20 tanda kamu sudah menemukan pasangan yang tepat. Manjakan dirimu dengan melakukan apapun untuk dirimu sendiri sebagai bentuk investasi. Semua hal itu sangat laku, betul? Nah, Bapak Ibu, tahukah saudara, mempercayai bahwa kita layak mendapatkan apa yang kita inginkan sebenarnya sangat berbahaya. Kenapa? Karena dengan berpikir bahwa kita layak mendapatkan semua hal yang kita ingin, kita akan mudah kecewa, mudah putus asa, mudah marah, bahkan frustasi ketika ternyata apa yang kita mau dan kita inginkan tidak pernah kita dapatkan. Dan saudara tahu bahwa prinsip ini jugalah yang ditawarkan ular kepada Hawa. Ketika Hawa mulai melihat buah pohon pengetahuan itu indah kelihatannya, baik untuk dimakan, ular mulai menggoda Hawa dengan berkata begini, kamu layak mendapatkan apa yang kamu mau. Kamu layak memakan apa yang kamu mau makan. Makan saja. Itu hakmu. Ambil saja. Terlepas dari apa yang sudah Tuhan katakan dan perintahkan. Iblis membuat Hawa dan kita hari ini berpikir bahwa apa yang kita mau adalah benar. Apa yang kita lakukan itu benar. Padahal tahu tentang kebenaran dan melakukan kebenaran adalah dua hal yang berbeda. Bukankah kita tahu banyak kebenaran tapi kita sering kali melanggar kebenaran itu sendiri? Untuk itu Bapak Ibu, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan bahwa ternyata tidak semua hal yang kita inginkan harus kita dapatkan. Ternyata ada sebuah kebenaran yang akan memerdekakan kita. Kebenaran yang pertama berkata demikian. Pahami bahwa kita akan selalu punya keinginan-keinginan yang tidak kita dapatkan. Di dalam dunia yang berdosa ini ada banyak keinginan-keinginan yang sebenarnya mungkin tidak akan pernah kita dapatkan. Yakobus 4 ayat 2 berkata demikian. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Kamu bertengkar, dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Bapak Ibu, penting untuk kita pahami bahwa keinginan kita tidak selalu bersifat dosa. Apa yang kita inginkan tidak selalu adalah dosa. Tapi yang menjadikan keinginan kita menjadi dosa adalah ketika keinginan kita itu menjadi seperti berhala. Keinginan-keinginan kita itu menguasai diri kita,
menjadikan kita begitu berambisi harus dipenuhi sekarang dan saat ini. Dan kalau kita tidak mampu memenuhi keinginan itu, atau kalau Tuhan tidak memberikan yang kita inginkan itu, kita mulai marah kepada Tuhan. Kita mulai menyerah akan hidup kita. Kita mulai putus asa. Dan kita kehilangan pengharapan. Maka keinginan-keinginan itu menjadi sebuah keinginan dosa. Keinginan-keinginan itu menjadi berhala untuk kita. Filipi 4 ayat 6 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kita bisa bersikap jujur kepada Allah. Kita bisa katakan kepada Allah apa yang kita rindukan, apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan. Tapi kita juga harus ingat, Bapak Ibu Saudara-saudari, bahwa apa yang kita pikirkan itu begitu terbatas. Apa yang kita anggap baik, kita hanya tahu baik untuk saat ini. Tetapi Allah dalam kemahatauannya, di dalam kemahakuasaannya melihat jauh lebih panjang, jauh lebih luas. Allah mengetahui apa yang akan terjadi berpuluh-puluh tahun ke depan akibat keputusan kita hari ini. Jadi, kalau ternyata keinginan kita tidak pernah kita dapatkan, kita harus dengan iman percaya bahwa apa yang kita miliki hari ini cukup. Kita harus mencukupkan diri bahkan dengan keinginan-keinginan yang tidak tercapai. Dan bahkan kita harus bersyukur untuk apa yang Tuhan beri dan tidak Tuhan beri. Itu yang pertama, bahwa di dalam dunia kita tidak selalu mendapatkan apa yang kita inginkan, tapi Tuhan dalam anugerahnya tahu lebih baik. Yang kedua, kita perlu menyadari bahwa keinginan-keinginan terdalam di hati kita tidak dapat dipenuhi oleh pribadi atau benda-benda yang ada di dunia ini. Mari kita buat daftar keinginan. Apa sih yang selama ini saudara inginkan dan doakan? Apakah hal itu berkaitan dengan kekayaan, kehidupan yang lebih baik? Apakah hal itu berkaitan dengan pekerjaan, jaminan hidup? Apakah hal itu berkaitan dengan kesehatan, berkaitan dengan pasangan, berkaitan dengan anak-anak yang kita kasihi, kerinduan akan sahabat, teman hidup, atau apa? Mungkin ada begitu banyak rupa-rupa keinginan. Tapi kalau kita mau lihat lebih dalam, sebenarnya keinginan-keinginan kita itu berbicara tentang kerinduan akan perlindungan. Kita ingin punya rasa aman, hidup dalam ketenangan, gak takut apapun yang terjadi. Kita ingin dikasihi. Kita ingin punya orang yang bisa kita kasihi. Kita ingin orang yang setia, yang menerima kita apa adanya, pribadi yang ada terus bersama dengan kita dalam segala keadaan yang kita hadapi. Kalau boleh jujur, semua yang kita inginkan tidak pernah bisa dipenuhi oleh dunia. Kenapa? Karena benda bisa hilang, benda bisa rusak, bisa pindah tangan atau kehilangan nilainya. Orang bisa pergi meninggalkan kita, entah karena kematian atau karena perpisahan. Orang bisa mengecewakan kita dan kita nggak tahu berapa lama seseorang bisa ada terus bersama kita. Maka kalau kita meletakkan kebutuhan-kebutuhan kita pada keinginan-keinginan kita, maka kita tidak pernah memiliki kehidupan yang damai. Keinginan-keinginan kita sebenarnya hanya dapat dipenuhi oleh satu pribadi, yaitu Yesus Kristus sendiri. Ibrani 13 ayat 5-6 berkata begini, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin aku berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Karena Tuhan adalah penolong kita.
Tuhan adalah satu-satunya pribadi yang kita butuhkan, yang dengannya kita cukup melampaui segala sesuatu. Memiliki Tuhan cukup bagi kita. Dan Yeremia 29 ayat 11 berkata begini, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kita harus menyadari bahwa memiliki keinginan yang tidak terpenuhi itu tidak salah. Punya keinginan yang tidak terpenuhi itu tidak membuat kita jadi kurang rohani. Kita harus belajar menerima keinginan-keinginan itu dan menyerahkannya kepada Allah, supaya Allah sendiri yang memenuhi kita, mencukupkan kita. Seorang bernama Elisabeth Elliot dalam bukunya A Lamb Unto My Feet, dia mengatakan bahwa keinginan kita bisa menjadi korban persembahan bagi Tuhan. Dalam sebuah kisah dia berkata begini, saya pernah berdoa demi sesuatu yang sangat saya inginkan. Keinginan saya itu terasa baik untuk dimiliki. Sesuatu yang membuat saya lebih hidup, bahkan lebih dari sekarang ini. Hidup saya akan lebih menyenangkan dari sebelumnya dan tidak akan menghalangi pekerjaan Allah dalam diri saya. Tapi Allah tidak memberikan keinginan itu kepada saya. Kenapa? Tentu saja saya tidak tahu semua alasan-alasannya. Allah yang maha kuasa itu menyelidiki dan mempertimbangkan ada apa dan mengapa sesuatu terjadi dalam hidup saya. Dan yang baik yang bisa saya lakukan adalah menyerahkan kendali itu kepada Allah. Satu hal yang saya pahami, kata Elisabeth Elliot, ketimbang menggedor-gedor pintu surga demi sesuatu yang kini jelas Allah tidak ingin saya miliki, saya menjadikan keinginan itu sebagai korban persembahan. Pada waktunya nanti, Allah mungkin akan memberikan apa yang saya inginkan kembali kepada saya. Tetapi pada saat itu, mata saya tidak lagi tertuju kepada keinginan saya, tetapi kepada Allah yang memberikannya kepada saya. Ambillah apa yang Allah berikan kepada kita. Relakanlah hatimu untuk tidak memiliki apa yang kamu inginkan ketika Tuhan tidak memberikannya kepadamu. Melepaskan hal yang paling kita inginkan adalah demonstrasi doa dan keteguhan iman seumur hidup, seperti yang selalu diajarkan Tuhan Yesus. Jadilah kehendakmu. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudari, hari ini ketika kita punya keinginan, kerinduan yang kita tidak tahu apakah kita akan mendapatkannya, apakah kita layak menerimanya, berikan keinginan-keinginan itu kepada Allah. Jadikan itu persembahan kepada Allah. Nyatakan imanmu, nyatakan syukurmu. Maka jika waktunya Tuhan akan memberikan kepadamu, kita tidak lagi fokus pada pemberiannya, tetapi fokus kepada Allah yang memberikannya di waktu terbaik. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, inilah kerinduanku. Ambillah menjadi milikmu, dan nyatakanlah kuasa-Mu di dalam hidupku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.